jawaban dari kesulitan saya sebelumnya. Alhamdulillah wasilah jalankan bis PTBS dalam jangka waktu 2 tahun kemarin ya, 2 tahun setengah, 2 tahun 7 bulan, saya dapat motor cash 5, mobil cash masing-masing 150 juta baru 4, Big Mo cash baru 1, umroh baru 2, dan luxury 1 miliar baru 1. Alhamdulillahnya insya Allah bulan depan ini cair reward Pajero cash atau Big Mo cash yang kedua senilai 500 juta lagi. Dan saya alhamdulillah kemarin waktu acara spiritual leadership camp ya, saya udah bilang ke owner PTBS, insya Allah reward Pajero kedua atau 500 juta yang kedua saya ingin jadikan itu umroh satu keluarga. Alhamdulillah orang tua saya lengkap masih ada, orang tua istri lengkap masih ada. Jadi total keluarga saya itu ada 8, istri 1, anak 2, saya berempat, sama orang tua dan mertua berempat, jadi ber8. Jadi insya Allah wasilah bis PTBS lagi, insya Allah bulan Februari tanggal 12, kalau izinkan saya bisa berangkat umroh satu keluarga 8 orang, gratis wasilah bis PTBS dengan penukaran reward Pajero cash yang kedua, Masya Allah. Nah ini sedikit pencapaian saya sampai hari ini, teman-teman. Ya, sampai hari ini. Jadi di PTBS ini benar kata Kang Tatang, peluang rezekinya besar banget, bukan cuma dunia tapi akhirat. Ya, tapi akhirat. Kalau umroh sendiri saya bisa dari kemarin. Dari reward umroh saya punya kesempatan umroh sendiri. Tapi kalau umroh satu keluarga full, karena nilainya pasti di atas 300 juta, karena saya ngambil umroh yang bintang 5 itu nggak mudah ya. Kalau untuk waktu langsung berangkat gitu ya. Alhamdulillah ketika saya berdoa, mudah-mudahan ada rezekinya bisa saya ngurus satu keluarga, Allah kasih rezekinya wasilah bisnis di PTBS, Masya Allah. Tapi nggak ujuk-ujuk, sekali lagi nggak ujuk-ujuk terjadilah Al-Ghiansah Putra yang sekarang. Apa yang terjadi sekarang adalah hasil dari perjuangan saya 10 tahun ke belakang ya. Jadi apa yang terjadi hari ini adalah hasil dari apa yang saya impikan ya 5-10 tahun ke belakang, teman-teman. Saya dari zaman kuliah tuh udah bermimpi. Saya tuh udah punya impian. Mungkin impian ini sama dengan impian kebanyakan orang, saya yakin. Saya punya impian kalau lulus kuliah itu bisa punya rumah sendiri, bisa punya mobil, bisa nikah, bisa berangkat umroh dan haji. Itu impian saya sederhana sebenarnya. Mungkin impian ini adalah impian yang ingin dicapai oleh semua orang. Tapi apakah setiap orang bisa mencapai impian ini? Kebanyakan ketika orang punya impian, seiring berjalannya waktu, impian yang udah ditulis sama dia, yang mungkin udah dijadikan sebuah doa, itu ditarik lagi kebanyakan orang. Kayaknya nggak mungkin. Akhirnya orang-orang nggak beli mobil. Akhirnya orang-orang cuma pakai motor. Kayaknya nggak mungkin itu. Akhirnya orang-orang beli mobilnya kredit. Saya punya impian, pengen punya mobil, pengen punya rumah cash, pengen bisa umroh haji, pengen bisa nikah ya, dulu. Dan itu nggak pernah saya tarik lagi impian saya. Sampai kecapainya. Ketika impian itu udah kuat waktu zaman saya kuliah, saya lulus kuliah, saya benar alhamdulillah keterima kerja. Dulu yang saya tahu ketika lulus kuliah itu nggak berbisnis. Karena trennya zaman saya, lulus 2012 itu, trennya itu lulus kuliah itu ya kerja. Yang paling keren itu kalau kita pakai kemeja, berangkat pagi, pulang sore. Dulu itu seperti itu, orang tua saya pengen seperti itu. Alhamdulillah saya jadi karyawan, beneran. Tapi yang saya alami di luar ekspektasi sebenarnya. Mungkin ini kejadian di masa-masa sekarang juga. Kita akan ngalamin ketika jadi karyawan, pergi pagi, pulang malam. Gampang dimainin atasan lah, karena kita masih anak buah. Waktu selama kita jam kerja diatur. Bahkan waktu istirahat pun pasti diatur perusahaan. Gaji itu susah naik. Itu yang saya alamin. Akhirnya apa? Impian yang saya targetkan itu ternyata benar-benar sulit. Bahkan kalau kita nggak kuat iman ya, itu sepertinya mustahil gitu. Kalau kita nggak ngelihat Allah gitu ya, kayaknya mustahil deh dari gaji saya bisa kebeli mobil, bisa kebeli rumah cash, bisa berangkat umroh dan haji. Saya pun berpikir seperti itu. Tapi sekali lagi ya, kalau kita punya iman,
Jadikan impian sebuah doa. Saya yakin suatu saat pasti Allah tunjukkan jalannya. Saya 1 tahun kerja, alhamdulillah menikah waktu 2013, dan saya udah langsung berpikir kalau saya kerja itu nggak mungkin bisa beli mobil, bisa beli rumah cash. Yang saya tahu 9 dari 10 pintu rezeki adanya di perniagaan, bukan di dunia pekerjaan, bukan jadi karyawan. Makanya saya 2014 tuh udah mulai nyari-nyari bisnis tuh ya. Akhir 2013 saya mulai nyari-nyari bisnisnya setelah saya menikah. Jadi 2012, 2013 ya, akhir 2014 saya udah nyari-nyari, udah mulai nyoba-nyoba bisnis. Dulu ada bisnis pulsa. Ya, ini saya posisi udah nikah nih ya. Ini saya posisi udah nikah dan istri lagi hamil. Ya, sekitar 5, 6 atau 7 bulanan, saya lupa. Lagi hamil lumayan besar lah ya. Waktu itu saya bisnis pulsa. Saya buka counter. Saya hijrah dari Tangerang yang asalnya kerja di perusahaan rokok, salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Saya resign, saya buka counter, sewa counter dulu, sewa kiosnya aja 8 juta. Nggak tahu sekarang, coba deh teman-teman tanya. Kalau mau sewa kios 4 kali 5 berapa gitu. Atau waktu saya ini 4 kali 5 ini ya, lebar 4, ke depan bisa 7 atau 8 ini. Dan saya waktu itu sewa kios 8 juta, beli etalase dan sebagainya habis di atas 10 juta. Dan saya sampai sini tinggal di sini waktu itu, bayangin. Untuk memulai cita-cita saya menjadi seorang pengusaha. Nggak gampang emang ya. Januari, Februari saya berjualan pulsa dan saya membentuk tim di mana tim itu yang mau berjualan pulsa bareng saya. Ketika tim saya nanti menjual pulsa, saya dapat royaltinya. Tapi bulan Januari, Februari, Maret, April itu menemukan kendala. Bisnis yang saya alamin down servernya. Pulsanya down servernya, nggak bisa transaksi lagi. Akhirnya saya nggak punya pendapatan. Bayangkan. Setiap harinya itu ya nggak ada pendapatan sama sekali. Akhirnya kalau ketika nggak punya pendapatan, apa yang terjadi? Kita nggak bisa nafkahin keluarga lah ya. Lagi istri lagi hamil ya. Hamil besar, akhirnya sering berantem dan sebagainya lah ya. Akhirnya istri waktu itu pindah ke Bandung. Saya masih di Purwakarta. Saya di Purwakarta waktu itu. Istri pindah ke Bandung, ya tinggal di rumah mertua lagi, ya karena cekcok. Akhirnya saya disuruh sama orang tua udah kerja lagi ya. Ibu saya nyuruh saya udah kerja lagi, pindah lagi aja ke Bandung, ngelamar kerja di Bandung. Ya karena disuruh orang tua, akhirnya saya pindah tuh. Saya pindah ke Bandung, ngelamar kerja lagi di Bandung, jadilah saya karyawan lagi. Ternyata nggak gampang loh punya usaha itu. Lebih gampang jadi karyawan, beneran. Lebih gampang jadi karyawan. Zaman saya dulu, zaman sekarang, itu jadi karyawan aja susah. Zaman saya dulu lebih gampang jadi karyawan. Gaji udah pasti lah ya. Tapi tetap kerja dimanapun yang saya alamin, yaitu dia. Kalau beli motor ya harus kredit, beli mobil apalagi, beli rumah apalagi gitu. Dan banyak banget interaksi riba saya waktu jadi karyawan. Mudah banget berinteraksi dengan riba, dengan hutang, dengan kredit. Akhirnya saya ya untuk kebutuhan sehari-hari aja kurang sebenarnya kalau jadi karyawan itu. Kalau pengen punya uang lebih harus sama jualan-jualan ya. Kadang istri suka jualan tuh kalau bulan puasa dan sebagainya, suka jualan-jualan. Ini foto-foto sedikit ya yang masih bisa diambil waktu dulu. Jadi saya tuh awalnya emang bukan siapa-siapa gitu. Kerja 5-6 tahun, alhamdulillah kebeli motor 1, itu pun hasil ngeredit. Tinggal di rumah yang jauh dari jalan raya, itu pakai motor di dalam gang. Itu pun harus tinggalnya bukan di rumah sendiri, di rumahnya orang mertua ya. Kontrakannya mertua, Masya Allah. Itu saya alamin bertahun-tahun teman-teman. Jadi saya lebih lama sulitnya dibanding senengnya. Senengnya saya baru ngalamin di PT BES nih, 2 tahun kebelakangan. Saya tuh lebih lama ngalamin sulitnya. Jadi foto-foto saya dulu ya, saking ngerasain nyari duit itu susah, nggak gampang. Jangankan ngurus orang lain gitu, diri sendiri aja kadang nggak keurus gitu. Akhirnya saya waktu itu istri lagi hamil anak kedua, saya tuh punya cita-cita lagi. Saya yakin ya kerja dimanapun tetap aja hasilnya gini-gini aja. Saya harus nyoba bisnis lagi kan. Saya ngobrol sama istri, akhirnya kita nyoba lagi bisnis. Saya nyoba lagi resign ya.
nggak kapok-kapoknya saya nyoba resign, lalu saya nyoba bisnis aplikasi pembayaran waktu itu 2017. Sama sih, cuman bukan cuman pulsa, waktu itu ada tiket kereta api, ada tiket, saya nggak tahu ketemunya bisnis kayak gitu lagi. Ya, ada tiketing dan sebagainya. Saya hijrah lagi, pindah lagi ke Purwakarta, tapi nggak sewa kios kali ini. Saya sewa rumah 1 tahunnya 15 juta. Saya berbisnis ini di tahun 2017 saya udah nggak mau kerja lagi, dan nyoba bisnis. Alhamdulillah bisnis ini bisa menghidupin keluarga saya. 2017, 2018 saya tercukupin. Secara finansial, makan, minum tercukupin, alhamdulillah. Sampai akhirnya, akhir 2018, di Desember, sama ya bisnis ini ngalami down juga server, sehingga nggak bisa transaksi. Diakibatkan karena ada salah satu izin juga dari pemerintah yang nggak keluar waktu itu. Sehingga bisnis ini udah nggak bisa dipakai lagi. Transaksi udah nggak bisa lagi di aplikasi ini. Akhirnya saya nggak punya pendapatan lagi di bisnis ini. Hal yang terjadi 2014 kejadian lagi di 2018 akhir. 2019 Januari akhirnya saya nggak punya pendapatan tuh. Nol banget pendapatan saya. Sehingga setiap harinya di Januari, Februari, Maret saya udah pakai uang tabungan yang pernah dikumpulin sebelumnya. Sampai bulan Maret uang tabungan saya habis. Istri lagi hamil anak kedua waktu itu, dan saya gak punya pendapatan. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi ojek online. Nah, ini jika bakal saya pernah ngalamin jadi ojek online. Dan saya tahu sampai sekarang prosedurnya jadi ojek online. Saya daftar Grab waktu itu, harus bikin surat kelakuan baik ya, surat SKCK kantor kepolisian. Sebelumnya mungkin kantor desa dulu. Udah itu kita ke kantor Grab untuk foto dan sebagainya. Beli jaketnya waktu itu 350.000, dan akhirnya saya terdaftar menjadi ojek online. 3-4 bulan lebih kalau nggak salah ini ya, Maret, April, Mei, Juni itu saya jadi ojek online, dan pendapatan saya cuma 30.000 sampai 70.000 per hari. Itu saya amin banget, mungkin karena aplikasi baru. Itu nggak cukup buat kebutuhan sehari-hari. Jangankan untuk beli mobil, beli rumah, teman. Buat makan aja ini kurang. Kadang saya waktu itu 2019 masih ingat makan itu pagi nasi goreng, siang nasi goreng, ya malam nasi goreng lagi gitu. Kalau nggak mie rebus, mie goreng, itu yang saya alamin. Itu yang saya alami, teman. Sampai akhirnya Maret, April, Mei, Juni, Juli, ya 5 bulan kalau nggak salah itu, 5 bulan memulai saya di ojek online. Dan bulan Agustus itu saya ketemu PTBS, tapi nggak ujuk-ujuk ketemu PTBS, teman-teman. Dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli saya tuh ngalamin susahnya ngalamin banget. Apalagi saya tuh takut dengan datangnya bulan Agustus. Kenapa? Karena di bulan Agustus itu adalah bulan terakhir saya sebagai kontrakan. Saya butuh 15 juta di bulan Agustus. Sehingga ketika saya ngojek, saya kadang suka berdoa sambil ngojek gitu. Saya ngerasain susah jadi ojek online, kepanasan, kehujanan. Dan di situ saya berdoa, ya Allah, kontrakan saya bentar lagi habis. Dari dulu saya punya cita-cita menjadi seorang pengusaha, tapi kenapa gagal terus? Kadang sambil nangis doa, ya Allah, pertemukan dengan bisnis yang emang bisa membuat saya sukses, nggak gagal seperti yang sebelum-sebelumnya. Agustus itu adalah bulan terakhir saya harus bayar kontrakan. Habis kontrakan itu di bulan Agustus. Tahu-tahu bulan Agustus itu ada yang nelfon, namanya Pak Sunario dari Bandung. Telepon, Pak Sunario ini teman saya di bisnis sebelumnya. Masih tahu, Gi, kamu mau nggak jalanin bisnis PTBS Corporation Syariah yang beralamatkan di kantor besar Bandung? Pak Sunario udah jalanin bisnisnya dari tahun 2018, dan beliau udah dapat motor, mobil, dan rumah cash, semuanya udah dapat. Akhirnya saya tertarik, wah Pak, mau dong, karena saya lagi mepet banget, butuh uang banget. Awal Agustus itu masih ingat, saya memaksakan berangkat ke Bandung. Walaupun saya nggak punya duit, saya minta antar ke teman saya yang punya uang. Saya diantar sama Kang Bayu waktu itu, saya ke Bandung, saya dipresentasiin, saya liatin kantornya ada, produknya ada, legalitasnya lengkap. Saya lihat juga Pajero banyak terparkir, punya mitra-mitra di sana. Akhirnya saya yakin saya harus daftar. Mas Sunario udah tanya, mau siap daftar hari ini, Ki? Kalau siap, sini KTP-nya. Kata saya tuh, Pak, jangan dulu, Pak. Jangan hari ini, saya pulang dulu, saya ngobrol sama istri dulu, saya diskusi dulu, saya izin sama istri dulu. Padahal duitnya kagak ada, itu cuma alasan saya doang. Karena uangnya nggak ada. Ya, uang dari mana, teman-teman? 2.600.000 itu
pendapatan sehari aja cuma puluhan ribu. Akhirnya saya pulang ke istri, saya diskusi sama istri di rumah, nggak ada solusi sebenarnya, nggak ada solusi ya, solusi yang baik-baik itu nggak ada. Saya ngomong, ini kita harus jalani bisnis baru. Ya walaupun waktu itu perdebatan karena bisnis 2 kali bisnis nggak ada yang berhasil gitu. Apakah bisnis yang baru ini akan berhasil? Nggak tentu. Tapi kan kita nggak tahu kalau nggak dicoba. Manusia itu kan nggak tahu apa-apa yang terjadi besok. Yang tahu kan cuma Allah. Tugas kita cuma ikhtiar. Ya, Allah nanti yang nunjukin hasilnya, ngasih hasil. Waktu itu saya akhirnya debat gimana caranya untuk daftar PTBS karena nggak punya uang untuk daftar. Saya punya kesimpulan, saya punya solusi 2 sebenarnya. Solusi mepet banget. Yang pertama jual motor, tapi kalau jual motor resikonya kita nggak bisa nge-grab. Saya nggak bisa dapat uang dari ojek online. Solusi yang kedua itu adalah jual mas kawin. Kebetulan istri saya masih pakai kalung waktu itu ya. Gimana kalau mas kawinnya saya jual dulu? Nah disitulah Allah menurunkan derajat martabat saya sebagai seorang laki-laki. Saya harus ngambil lagi mas kawin. Saya ambil lagi mas kawin, ya mungkin dengan terpaksa kita dikasih. Saya berangkat ke toko emas. Di toko emas itu, saya sampai sekarang masih ingat loh. Di toko emas itu istrinya ibu-ibu semua. Saya datang ke toko emas bawa perhiasan, udah ketahuan banget jual mas kawinnya tuh. Ya seakan-akan di situ, ya emang lagi diturunin lah. Derajat saya sebagai seorang laki-laki sama Allah lagi dibuat ada di posisi paling bawah. Mau gimana lagi? Saya terima aja. Saya terima mungkin ini jalannya. Akhirnya saya jual mas kawinnya. Saya pulang, saya daftar PTBS, akhirnya saya transferin ke mentor saya. Lalu sisanya untuk kehidupan sehari-hari. Saya kerjain bis PTBS itu dari minggu pertama Agustus sampai beres bulan Agustus saya kerjain sungguh-sungguh. Dengan niat apa? Nggak niat muluk-muluk saya di PTBS itu awalnya. Saya nggak niat muluk-muluk dulu. Saya pengen dapat 15 juta untuk bayar kontrakan, itu doang. Karena 2019 ya, waktu saya daftar PTBS, reward motornya itu masih 15 juta. Kalau sekarang kan udah 20 juta ya. Dulu itu masih 15 juta. Cocok banget dengan kebutuhan saya bayar kontrakan 15 juta. Makanya saya yakin PTBS ini solusi. Makanya saya kerjain tuh bulan Agustus tuh, semangat. Saya ketemu teman, kenalin PTBS-nya, kenalin produknya. Tanpa ilmu saya kerjain. Jadi hanya fokus ke gimana caranya dapat foto pertama. Jadi saya nggak belajar dulu. Saya langsung otodidak jalanin door to door gitu. Alhamdulillah bulan Agustus habis. Rewardnya dapat nggak? Bulan Agustus habis, rewardnya nggak dapat teman-teman. Alhamdulillah nggak dapat tuh motor 15 juta. Yang ada saya ditagih kontrakan, saya yang punya kontrakan dan saya nggak bisa bayar. Saya nggak bisa bayar. Saya waktu itu nego ke pemilik kontrakan, Pak, boleh nggak saya minta dispensasi, nanti bayarnya akhir bulan. Saya bayarnya di akhir bulan September gitu. Karena Agustus sudah habis nih, saya minta jeda 1 bulan sampai akhir September saya bayar. Alhamdulillah dikasih tenggang waktu itu sampai akhir bulan terakhir ya, kalau enggak harus keluar. Saya kerjain lagi PTBS di bulan September ini sungguh-sungguh. Tanpa ilmu, udah nggak mikirin gimana caranya lah, pokoknya ketemu temen kenalin aja kayak gitu. Yang ada banyak ditolak, banyak dicemooh teman, banyak diledekin, itulah ketika kita ikhtiar tanpa ilmu kayak gitu. Sampai akhirnya bulan September itu mulai habis dan saya ngerasa reward motor itu masih jauh dan nggak akan dapet gitu ya di September. Saya mau nggak mau harus nurunin derajat saya lagi. Saya minjem uang lagi ke sana sini. Sebelumnya saya minjem mas kawin ke istri, akhirnya saya minjem ke saudara tuh untuk dapat 15 juta untuk bayar kontrakan. Karena kalau kontrakan yang nggak dibayar bisa jadi nanti berantem lagi saya sama istri saya. Bisa jadi tinggalnya di Bandung lagi, di rumah mertua lagi. Wah itu saya udah nggak mau. Akhirnya waktu itu saya pinjam ke saudara, ada yang ngasih pinjam. Saya bayarin lah kontrakan 15 juta dan saya janji nanti saya bayar secepatnya. Secepatnya saya bayar karena saya lagi jadi bis PTBS. Dan sekalipun saya nggak pernah menyerah ketika saya dapat ujian. Di bisnis ini 2 bulan pertama yang ada selalu ujian, yang ada ledekan karena saya masih baru dan tanpa ilmu. Sehingga ya ujiannya berat ketika saya
Nah, saya nggak peduli lah diledek orang lain, bodo amat. Karena hidup saya lebih susah dibanding ledekan. Kalau ledekan paling masuk telinga aja. Saya nikmatin aja. Tapi suatu saat saya yakin saya bisa sukses di PTBS. Ketika kita lagi diuji, ketika lagi dicemooh orang lain, diledek orang lain, itulah waktu yang tepat kita buat berikhtiar dan berdoa. Karena ketika kita lagi dalam keadaan kepepet itu, doa kita bisa jadi didengar sama Allah. Allah lagi ngelihat kita gitu. Saya yakin seperti itu. Makanya ketika diuji benar-benar saya nggak pernah terpikir untuk menyerah. Apalagi ngelamar jadi karyawan lagi, saya udah nggak mau. Akhirnya bulan Oktober saya mulai belajar, teman-teman. Karena tugas kita itu bukan cuma ikhtiar, tapi harus upgrade ilmu. Kita harus berilmu, kita ikhtiar dengan ilmu. Oktober saya berangkat ke salah satu mentor saya yang ada di Bekasi. Waktu itu ada training yang namanya Google Ads. Di Google Ads ini teman-teman gak usah nyari orang, tapi orang nyari Anda. Nomor WA Anda terpasang di Google, sehingga ketika orang lain nyari PTBS, nyari peluang bisnis bisa masuk ke WA Anda. Nah itu saya belajar itu bulan Oktober 2019. Saya upgrade ilmu, emang gak gampang belajarnya. Belajar, pulang, gue tetap nggak paham, saya ngulik lagi sama teman-teman saya, sampai akhirnya saya paham. Sampai akhirnya saya paham, sebenarnya bisnis ini bisa dikerjakan di rumah aja, asal kita tahu support sistemnya. Nggak usah nyari-nyari orang, karena ketika orang dicari, kok malah kabur gitu ya. Kan kita nggak ngerti cara marketingnya waktu itu. Ya udah, saya memutuskan, oke, saya nggak akan nyari orang, biar orang yang nyari saya. Sampai sekarang, saya kuasain support system online, di mana saya lihat orang-orang tuh banyak megang handphone, gimana caranya website saya, nama saya, nomor WA saya tercantum di handphone mereka nanti ke depan. Saya jalanin Google Ads, alhamdulillah bulan Oktober saya fokus di rumah aja ngerjainnya. Ya, bulan Desember Allah izinkan saya dapat reward motor senilai 15 juta waktu itu, 15 juta. Alhamdulillah ya, alhamdulillah atas izin Allah saya dapat reward motor, saya senang sebenarnya. Kenapa? Karena saya bisa bayar hutang kontrakan saya ke saudara saya. Motor lama saya jual, sama komisi-komisi di PTBS kan lumayan tuh. Nah, saya pakai buat lunasin utang saya. Motor dari PTB saya beliin Honda Beat waktu itu. Inilah motor saya. Motor pertama, masih ada sampai sekarang. Ketika saya ngerasa ikhtiarnya udah total, banyak diledekin orang, banyak orang nggak percaya, akhirnya saya belajar, saya upgrade ilmu. Saya ikhtiar dengan ilmu, akhirnya Allah kasih kemudahan setelahnya. Gak tahu kenapa yang ada kemudahan terus. Desember, Januari, Februari, Maret saya dapat reward mobil pertama. Itu di masa-masa Covid saya dapat mobil cash 150 juta. Saya beliin mobil Honda BR-V, di mana harga Honda BR-V waktu itu 175 juta, saya tambahin dari komisi-komisi saya. Alhamdulillah saya punya mobil. Di situ wah alhamdulillah istri udah mulai yakin ke PTBS-nya, orang tua juga. Akhirnya makin banyak yang ngedoain. Saya kadang dipanggil-panggil untuk ngisi-ngisi training, ngisi seminar ya, karena udah dapat mobil. Sampai akhirnya ya cair motor kedua, mobil kedua, motor ketiga, mobil ketiga. Mana fotonya, Kang? Yang nggak difoto karena motor kedua, mobil kedua itu bisa diuangin. Bisa diuangin, alhamdulillah. Kadang saya beliin emas, beliin handphone dan sebagainya. Ada di YouTube Algian Saputra. Ya. Bulan Maret 2021 secara cair motor kedua, ketiga, mobil kedua. Ya, kalau nggak salah mobil ketiga juga cair di 2021 deh. Saya dapatlah bingo cash senilai 500 juta. Saya beliin Pajero cash terbaru di tahun 2021 yang baru keluar. Di bulan suci Ramadan di 2021, alhamdulillah. Alhamdulillah 20 bulan saya jalani bisnis PTB, sebenarnya saya dapat waktu itu motor 3, mobil 3, Pajero 1. Yang kedua, yang ketiga boleh diuangin. Saya jalanin lagi, cair motor keempat, motor kelima, sampai mobilio kelima, dan alhamdulillah saya bulan Mei 2022 saya dapat rumah cash senilai 1 miliar dan dikasih ya uangnya, bukan rumahnya. Rumahnya kita beli masing-masing di kota kita masing-masing. Saya beli di Purwakarta, saya beli 2 kafling ini, tapi ini rumah contoh. Rumah aslinya lagi dibangun karena perumahan ya, jadi inden, bayar dulu baru bangun. Sehingga rumahnya lagi dibangun. Teman-teman kalau pengen lihat progres rumahnya bisa lihat TikTok saya Algian Saputra. Kurang lebih nanti seperti ini nanti rumahnya. Saya beli 2 kafling, yang satu kaflingnya itu untuk tempat tinggal saya, satu kaflingnya untuk base camp dan juga kantor nanti insya Allah. Alhamdulillah ya. Saya pernah waktu itu ngomong ke istri, kalau kita nggak bisa beli cash lebih baik kita ngontrak. Tapi kalau kita punya kesempatan untuk beli cash, saya akan kejar kesempatan itu. Sampai akhirnya alhamdulillah sekarang saya dapat
semua reward dari PTB. Semua reward total 2,2 miliar. Mungkin dengan kalau bulan depan udah jadi 2,7 miliar. Saya waktu dapat luxury, saya tuh iseng ya nyari-nyari postingan-postingan saya dulu, foto-foto lama saya di Instagram ya. Lalu saya ketemu salah satu update status saya di tahun 2016 Desember. Resolusi 2017 saya bilang waktu itu saya pengen mobil cash BRV warna putih. Dan saya pengen beli rumah cash luasan 200-an bangunan 100-an. Apa yang tertulis di situ? Semuanya alhamdulillah hampir semuanya terkabul. Walaupun ada yang belum. Tapi yang saya garis bawahi, saya nulis Honda BRV warna putih. Dan kejadian 2020 saya dapat Honda BRV cash warna putih. Padahal saya lupa waktu itu ada buku kayak gitu. Saya nulis beli rumah 200 meter, luas bangunan 100 meter. Kebukti sekarang saya lagi bangun rumah dengan luasan yang itu, teman-teman. Saya pun poin 1-2-nya itu, poin 2-3-nya kalau nggak salah ini ada umroh. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa obat umroh satu keluarga. Di kanannya ada foto Pajero yang udah usang. Sekarang foto Pajero itu ada di pinggir ruangan ini. Ya, ada di rumah saya sekarang Pajeronya. Jadi ketika teman-teman ikhtiar untuk sukses, belajar dan ikhtiar untuk sukses, sesungguhnya teman-teman bukan menunjukkan Anda itu hebat gitu. Jadi ketika Anda total semangat kerjain sampai Anda sukses, ya mau ikhtiar pergi pagi pulang malam sampai Anda sukses, sesungguhnya kita itu lagi pengen memperlihatkan kebesaran Allah. Itu yang saya alamin ya. Seakan-akan apa yang saya dapetin itu sebenarnya udah pernah saya tulis, udah pernah saya jadiin impian di tahun-tahun sebelumnya, udah sempet saya jadiin doa di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga ketika saya kejar, itu seakan-akan saya itu ngelihat keajaiban-keajaiban yang Allah kasih. Dengan cara-caranya Allah kasih tuh motornya, Allah kasih tuh mobilnya, Allah kasih tuh rumahnya, Allah kasih tuh pendapatannya. Apa yang kita yakini, itulah yang kejadian. Itu yang saya alami, teman-teman. Apa yang saya yakini, apa yang saya jadikan doa, itulah yang kejadian sekarang. Kenapa banyak orang belum sukses, padahal udah ikhtiar? Bisa jadi karena yakinnya belum kuat. Bisa jadi doanya ditarik lagi. Kalau saya dari dulu doanya nggak pernah ditarik. Saya pengen punya motor, mobil, dan rumah, kayak sampai sekarang doanya sama. Ada terus, nggak pernah ditarik. Sesulit apapun ujian yang saya alami. Alhamdulillah sekarang sedikit kejadian, teman-teman. Sampai kemarin saya di ACC untuk berangkat umroh satu keluarga. Tertulis di buku ini di poin nomor 2, nomor 3, bisa umroh sama istri dan orang tua. Masya Allah. Ya sekali lagi ya, ketika teman-teman berjuang untuk sukses, sesungguhnya bukan Anda yang hebat, tapi ya Allah yang lagi menunjukkan kebesaran. Ya bagi Allah itu ngabulin doa teman-teman itu gampang. Yang paling penting teman-teman pantas nggak buat sukses gitu. Ada nggak wasilahnya gitu. Saya alhamdulillah ketemu PTB, wasilahnya ada. Karena Allah nggak mungkin saya doa ya Allah pengen mobil, pengen rumah, bangun tidur tahu-tahu keluar gitu. Rumah dan mobilnya nggak bisa, harus ada jalannya. Maka ketika Allah tunjukkan jalannya, teman-teman ambil. Apalagi jalan PTBS ini dikasih tahu. Ketika Anda daftar PTBS, modalnya dikasih tahu, kejangkau. Ketika Anda daftar PTBS, dikasih tahu ada mentornya. Anda tinggal ikutin mentornya, ikutin support system yang dikasih mentornya. Ketika Anda daftar PTBS, ada mentornya, Anda jalanin, dikasih tahu hasilnya terukur dan besar. 1,67 miliar per orang sampai 51 miliar. Wadahnya udah disediain, tinggal Anda ikhtiar aja bareng sama mentornya. Masa iya nggak mau, teman-teman? Kalau saya dulu nggak daftar PTB, saya bisa jadi masih jadi ojek online. Tapi ketika saya jemput ya petunjuk Allah, saya kerjain walaupun emang nggak gampang, saya kerjain walaupun tetap ada ujiannya. Tapi lihat, ketika Allah mengabulkan doa-doa saya, jadi. Jadi Algian yang sekarang itu nggak ujuk-ujuk emang. Itu berkat dari doa-doa saya, doa-doa mungkin istri saya, doa orang tua saya, sehingga terjadilah Algian sekarang. Maka ketika teman-teman punya impian, jangan sekali-kali impian itu ditarik lagi, apalagi dihapus. Jadikan impian itu sebuah doa. Kasih tahu istrinya, kasih tahu suaminya, kasih tahu orang tua Anda, bantu doain. Anda tugas Anda ikhtiar,
tugas orang-orang sekeliling doain, maka lihat nanti hasilnya. Insya Allah teman-teman bisa sukses. Bisa jadi wasilahnya PTBS, bisa jadi wasilahnya PTBS. Tapi saya nggak memaksa Anda menjadi mitra PTBS. Karena di sini nggak ada paksaan, dan saya nggak pernah nyari-nyari orang. Bahkan sampai sekarang orang-orang nyari saya pengen jadi mitra bis PTBS. Maka teman-teman nggak usah buru-buru daftar, kecuali buat teman-teman yang ngalamin apa yang saya alamin dulu, punya hutang, rumah masih kredit, mobil masih kredit, atau rumah masih ngontrak, kemana masih pakai motor, silahkan daftar. Tapi kalau Anda nggak punya kebutuhan, nggak punya impian, nggak usah daftar. Siapa yang wajib daftar? Orang-orang yang punya impian yang belum tercapai. Apalagi di tahun 2022 Desember ini, ngerasa kok masih sama ya sama tahun lalu. Kok nggak ada perubahan ya? Padahal kita harus secepatnya sukses supaya orang tua kita ngelihat kita sukses. Orang tua kita bisa ngerasain rezeki dari kita. Ketika teman-teman punya impian, harus sukses, maka daftarlah PTBS. Tapi kalau nggak punya impian, nggak punya kebutuhan, nggak punya hajat, nggak usah daftar. Silahkan daftar buat teman-teman yang lagi punya hajat, pengen sukses, pengen lunas utang, pengen punya motor, mobil, dan rumah cash. Kalau mau ayo daftar, nanti kita mentorin dan kita training ya seminggu 3 kali di Zoom training. Mungkin itu aja dari saya. Insya Allah mudah-mudahan bisa diambil inspirasinya. Sekali lagi itu cuma pengalaman saya. Setiap orang beda-beda. Setiap orang beda-beda, itu yang saya alamin. Kalau saya bisa, mitra-mitra yang lain bisa, mentor-mentor yang lain bisa, maka saya yakin Bapak Ibu semua insya Allah pasti bisa. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.